Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kang Megi. Saya dari kelas 11 Akuntansi 3. Hari ini saya ingin mempresentasikan mapel agama Buddha yang berjudul Indahnya Budaya Indonesia, yaitu bab yang kedua. Di bab 2 ini yang berjudul Indahnya Budaya Indonesia, saya akan membahas bagian A terlebih dahulu, yaitu Ragam Budaya Indonesia. Ragam budaya adalah keanekan ragaman budaya yang dimiliki suatu negara. Ragam budaya bisa meliputi agama, bahasa, adat istiadat, ras, maupun makanan. Dan yang ke-1, ragam budaya. Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang penuh dengan keragaman budaya. Keragaman bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan memiliki karakter yang unik. Salah satu ciri khasnya adalah budaya gotong royong. Oleh karena itu, warga masyarakat, khususnya bagi para generasi bangsa, sudah selayaknya memiliki kemampuan untuk menjaga dan juga melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa. Perbedaan kebudayaan jangan sampai menjadi manusia makin lemah dan juga memunculkan konflik antar budaya dan suku. Dan yang kedua adalah kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah seperangkatan peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, yang jika dilakukan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan diterima oleh semua masyarakat. Kebudayaan nasional adalah puncak kebudayaan suku-suku di daerah wilayah Indonesia. Dan yang bagian B adalah ciri kebudayaan nasional. Pengangkatan budaya daerah menjadi budaya nasional memerlukan proses yang mendalam dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang ada dalam suku-suku daerah. Kebudayaan daerah yang dijadikan menjadi kebudayaan nasional yaitu 1. Bahasa Indonesia, dan yang kedua sistem musyawarah, ketiga sistem gotong royong, keempat sikap toleransi, dan yang kelima yaitu sistem tata krama. C. Wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan yang saling berkaitan. Wujud ide dan adat yang mengatur perilaku manusia, norma, hukum, dan peraturan, sistem sosial, perilaku manusia berdasar pada adat dan tata kelakuan, juga benda-benda fisik karya manusia. D. Sikap terhadap keberagaman budaya. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menyikapi perbedaan adalah saling menghormati, melestarikan dengan mempelajari budaya, tidak mengejek budaya lain, jangan saling mengejek budaya daerah lain karena akan memicu konflik antar daerah. Dan yang selanjutnya bagian B, yaitu kebanggaanku akan ragam budaya. Warga negara yang baik di suatu negara maupun bangsa harus memiliki rasa bangga terhadap ragam kebudayaannya. Caranya dengan menjaga nama baik negara yang kaya terhadap keragaman budaya. 1. Wujud kebanggaanku terhadap ragam budaya. A. Melestarikan
keberagaman dengan cara mengenal, mempelajari ragam budaya yang berbeda-beda agar mengenal keragaman yang ada. B. Menggunakan produk asli dalam negeri yang merupakan hasil karya produk-produk lokal. Produk lokal ini termasuk di dalamnya budaya lokal dan hal-hal yang berkaitan terhadap budaya Indonesia. C. Berkaitan dengan bahasa, budaya bahasa daerah di Indonesia beraneka ragam. D. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya atau tradisi yang unik serta beragam. E. Mengembangkan sikap-sikap maupun terhadap karakter bangsa sesuai yang tercantum pada Pancasila. F. Mengharumkan nama bangsa dengan menunjukkan prestasi yang ada pada diri kalian sendiri. G. Menjaga nama baik Indonesia. H. Dalam kehidupan di masyarakat, makan bersama masih mudah dijumpai. Dan yang terakhir adalah I. Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan negara yang patut dibanggakan. Lalu yang kedua, yaitu ragam budaya Indonesia. Penggolongan keberagaman budaya Indonesia yaitu A. Bahasa. Dari berbagai keberagaman pada setiap suku di Indonesia, yang sangat menonjol adalah bahasa. Artinya, setiap suku yang ada di Indonesia memiliki bahasa daerah atau suku masing-masing. B. Lagu daerah. Dalam hubungan dengan lagu dalam agama Buddha yaitu disesuaikan dengan bahasa dan suku yang ada dalam agama Buddha. C. Upacara adat. Salah satu keberagaman budaya Indonesia lainnya yaitu upacara adat. Dan yang ke-C yaitu tokoh Buddhisku cinta keberagaman budaya. Kehidupan di masyarakat memiliki tradisi, budaya, adat istiadat, agama, atau kepercayaan yang berbeda. Namun demikian dapat disatukan dengan memiliki satu rasa sebagai saudara, sebangsa, setanah air, bahkan saudara sebagai sesama manusia. 1. Keberagaman budaya dalam agama Buddha. Persaudaraan muncul karena adanya cinta kasih, yaitu metta, dan kasih sayang, karuna, dan ingin sama-sama hidup dengan saling membantu, menghormati, bekerja sama, dan lain-lain sebagainya. Sifat permusuhan bukanlah hidup yang sehat, karena dapat berakibat hubungan retak hingga putusnya persaudaraan. Bahkan putusnya persaudaraan dapat menimbulkan kebencian, dan jika kebencian dibalas dengan kebencian. Yang terakhir yaitu yang kedua, pesan tokoh dalam keberagaman. Keberagaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat. Setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Baik, segini saja presentasi mapel agama Buddha yang berjudul Ragam Budaya Indonesia. Maaf bila ada kesalahan kata. Namo Buddhaya.